Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 dalam masa Advent yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, ajarilah kami mengenal namamu melalui Yesus Kristus Sang Sabda. Semoga kami memperoleh sukacita karena Engkau selalu mendampingi kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sesudah menerima pewartaan kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria membawa bayi Yesus dalam kandungannya. Bayi itu adalah Allah Putra yang menjadi manusia dan dalam rahim Bunda Maria. Maka kehadiran Maria merupakan selubung manusiawi dari kehadiran Tuhan Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Tuhan Allah tidak lagi hadir dalam kemegahan dan kemuliaannya, tetapi ada dalam kehadiran Maria yang sederhana dan kasat mata. Kemurnian bayi Yohanes Pembaptis dalam rahim Elisabet mampu menangkap kehadiran Tuhan Allah itu, sehingga bersorak gembira dan melonjak kegirangan ketika menerima kunjungan Maria dengan bayinya. Karena kehadiran Tuhan Allah dalam rahim Maria itu juga, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan memuji Maria. "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran kita pun senantiasa mendatangkan sukacita bagi sesama bila kita mau membawa Tuhan kemana-mana.
seperti Maria yang menghadirkan sukacita besar bagi keluarga Elizabeth karena ia membawa Sang Emmanuel dalam rahimnya. Tuhan rela mendatangi kita bukan dalam kemegahan dan kemuliaan, melainkan dalam rupa bayi mungil yang akan lahir di kandang domba di Bethlehem. Maka kita pun sebagai putra-putri Maria, orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, kita pun dapat membawa sukacita bila mana kita selalu membawa Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Atau dengan kata lain, kita pun dapat membawa kabar gembira bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita, sebagaimana Bunda Maria membawa kabar sukacita bagi keluarga Elizabeth. Sejauh kita juga mampu mengandung dalam tanda kutip sang sabda dalam kehidupan kita. Mengandung putra Allah dalam kehidupan kita berarti membiarkan seluruh hidup kita, diri kita dipimpin dan diterangi oleh Roh Allah. Membuka pintu hati kita masing-masing dan membiarkan Allah tinggal dalam hati kita. Dan kalau Allah telah tinggal dalam hati kita, maka seluruh daya gerak hidup kita akan digerakkan oleh Allah. Karena seluruh daya gerak kita telah dihidupkan oleh Allah atau digerakkan oleh Allah, maka seluruh kehidupan kita akan mencerminkan kehidupan dari Allah itu sendiri. Maka lewat kehadiran kesaksian hidup kita, keberadaan kita, orang akan bertemu dan diantar untuk berjumpa dengan Allah yang penuh belas kasih itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peringatan hari kelahiran Tuhan sudah semakin dekat, sudah di depan pintu. Maka peristiwa kelahiran Tuhan atau perayaan Natal adalah berita sukacita yang bukan hanya kita nikmati sendiri atau kita hayati sendiri, tetapi harus kita bagikan dalam kehidupan kita kepada sesama yang kita jumpai, terutama kepada saudara-saudari sesama kita yang sangat membutuhkan, yang mungkin mengalami kekurangan, yang mungkin sedang sakit, yang mungkin sedang berada di pengungsian karena adanya konflik dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita terus berjuang untuk mewartakan sukacita dalam seluruh kehidupan kita. Semoga kita semakin mampu untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.